Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi dengan Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, baru-baru ini Profesor A.S. Hikam dalam live podcast pada Suka TV mengapresiasi positif tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Profesor yang juga mantan Menristek era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin adalah hal yang luar biasa dan sebuah terobosan keilmuan baru di kalangan ulama muda Nahdliyin. Beliau mengakui bahwa ulama-ulama seangkatannya hanya bisa berkutat masalah biasa dan belum bisa menembus batas seperti Kiai Haji Imaduddin. Beliau menyarankan agar tesis itu tidak hanya ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, tetapi juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar lebih mendunia, tidak saja dikaji di dalam negeri, tapi di belahan dunia lainnya. Makanya saya setuju bahwa apa yang dilakukan oleh Yai Imad ini, kalau hanya dilihat dari segi kepentingan sains, kepentingan upaya untuk mencari truth, itu luar biasa. Saya sangat mengagumi bahwa pada akhirnya para ilmuwan Muslim di Indonesia itu mampu juga untuk menerobos batas-batas yang biasanya hanya diklaim oleh orang-orang Timur Tengah atau orang-orang Asia Barat. Apa yang dilakukan oleh Yai Imad, terlepas bahwa sekarang ini masih terus berjalan, terus mengalami polemik dan lain sebagainya, bagi saya ini sesuatu tanda bahwa kualitas keilmuan dari tokoh-tokoh seperti Yai Imad ini luar biasa dan harus diakui. Langkah yang selanjutnya adalah bagaimana agar supaya ilmu yang dikembangkan oleh Yai Imad termasuk konklusi-konklusi sementaranya ini juga dikenal di dunia, dan ini nggak cukup kalau hanya dengan menggunakan bahasa Arab, karena saya yakin Yai Imad itu bukunya yang bahasa Arab banyak sekali. Nah, bagaimana dia itu juga ditulis di dalam bahasa Inggris. Kalau itu ditulis dalam bahasa Inggris, nanti in no time biasanya akan kemudian tersebar dalam bahasa-bahasa yang lain. Sehingga kita tidak hanya mengenal tokoh-tokoh seperti siapa tokoh yang pemikir dari Iran itu ya, kemudian yang dari India misalnya Iqbal dan lain sebagainya itu ya. Tetapi mungkin dan insya Allah pemikiran dari generasi Yai Imad ini juga akan bisa seperti itu. Namun, di tengah dukungan dan pujiannya, Profesor A.S. Hikam sebagai seorang sepuh yang sudah banyak pengalaman baik dalam dunia keislaman, ke-NU-an maupun dunia politik, memberikan sarannya terkait dampak turunan yang bisa ditimbulkan akibat tesisnya ini. Ini dikarenakan terkait nama besar komunitas Habib di Indonesia yang memiliki power sangat kuat. Power yang kuat itu bisa saja menjadi masalah bagi Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan yang tadinya memang ilmiah, namun akhirnya ditanggapi oleh mereka yang punya power dengan kekuasaan yang dimilikinya secara tidak ilmiah. Lebih jauh, Profesor A.S. Hikam menyarankan agar dilakukan dengan hati-hati dan tanpa menyinggung atau menggoncangkan komunitas habaib dan para muhibinnya yang sudah melembaga dalam sosial, budaya, dan politik Indonesia. Bahkan banyak di antaranya yang sudah bersinergi dengan kekuasaan. Profesor A.S. Hikam mengkhawatirkan adanya gejolak dari pemilik kuasa atau power ini yang memobilisasi masalah ilmiah ini menjadi polemik dan dilarikan ke ranah non-ilmiah. Ranah non-ilmiah ini bisa berupa gangguan, hadangan atau persekusi dari para muhibin dan habaib Ba'alawi. Namun ya catatan saya adalah agar supaya Yai Imad ya, karena keadrengan, apa ya bahasa Indonesia keadrengan itu, karena greget beliau yang sangat besar, ghiroh yang sangat besar ini, jangan sampai melupakan bahwa ada dimensi-dimensi selain keilmuan pure tadi itu, yang selalu menyertai, yaitu power tadi itu. Nah, sehingga kemudian ketika dijelaskan kepada publik, apabila kemudian tidak pas di dalam penyampaian, sehingga diberikan kepada orang-orang yang memang pada hakikatnya tidak senang pada kajian keilmuan, yang dicari hanya
dimensi politiknya dan lain sebagainya itu, maka yang terjadi adalah polemik. Jadi yang saya khawatirkan adalah kalau polemik itu kemudian tidak terkendali, saya khawatir ini mengganggu greget dari Yai Imad dan kawan-kawan untuk terus menjadi pionir dan penerus pengkajian ilmiah yang luar biasa ini. Karena kemudian beliau mungkin disibukkan oleh untuk ngeladeni orang ribut ini, atau mungkin ya entah dengan bagaimana caranya kemudian capek juga Yai Imad dan kawan-kawan ini karena merasa terganggu juga. Ya masih mending kalau kemudian Yai Imad bisa pindah ke Irak atau ke Iran atau ke Turki supaya kemudian bisa melakukan kajian yang lebih lebih konsentrasi dan lain sebagainya. Kalau enggak, kalau harus di Banten, dikresek melulu kan. Sementara yang mengganggu tadi itu makin lama makin banyak, bukan makin sedikit. Nah, ini akan menjadi gangguan padahal yang saya sebut sebagai proyek besar atau grand project dari Yai Imad dan lain-lain itu menurut saya ini harus diakui sebagai kemajuan yang luar biasa. Nah, itu satu ya. Yang kedua juga bahwa kalau kita melihat implikasi politik, tentu tidak bisa kita melihat apa yang terjadi ini sekarang dan menjelang pemilu atau setelah pemilu. Ini akan memerlukan proses panjang. Tadi dengan sangat brilian ya, Yai Imad menjelaskan bagaimana semacam genealogi dari peran para habaib ya, terlepas bahwa beliau setuju atau tidak dengan peran mereka mendukung pemerintah Belanda dan lain sebagainya itu. Tapi Yai Imad disengaja atau tidak menjelaskan bahwa itu ada proses yang sangat panjang, berabad-abad, yang kemudian menyusun suatu korpus tentang bagaimana para habaib ya dari Alawi tadi itu kemudian menjadi satu kekuatan tersendiri yang kemudian mempunyai pengaruh kepada masyarakat Islam atau bahkan bangsa Indonesia. Nah, kalau kemudian kajian-kajian yang dilakukan oleh Yai Imad dan kawan-kawan ini ya kemudian akan membalikkan diskursus tentang apa yang dilakukan oleh di dalam sejarah Ba'alawi yang panjang tadi itu menjadi sesuatu yang berbeda, maka saya yakin ini juga takes time, akan memerlukan waktu yang panjang. Demikian tanggapan Profesor A.S. Hikam terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin dan sekaligus ujangan beliau agar dilakukan dengan hati-hati mengingat besarnya power yang dimiliki oleh Ba'alawi. Demikian Bibip TV mengabarkan.